6 kebiasaan miliarder dunia. Nah, sebelum aku sebutin apa saja kebiasaannya, aku mau teman-teman tahu dulu apa yang dimaksud dengan miliuner. Jadi intinya seseorang dianggap sebagai miliuner itu kalau mereka memiliki sebuah aset atau uang atau sesuatu yang bernilai 1 juta dolar. 1 juta dolar itu kalau dirupiahkan itu sekitar 10 M. 10 M itu sebenarnya nggak banyak. Jadi kayak bangunan di mana aku berdiri saat ini harganya 1 juta dolar. Nah, sekarang kita langsung membahas apa sih kebiasaan mereka. Kebiasaan yang pertama itu adalah mereka memiliki mindset bahwa semua kesalahan yang kita miliki itu adalah opportunity atau kesempatan buat kita mengetahui diri kita lebih dalam lagi. Aku akan kasih tahu contohnya untuk diriku sendiri. Aku melakukan sebuah kesalahan yaitu bikin roti. Memang kayaknya sepele ya, tapi gara-gara aku melakukan sebuah kesalahan itu, akhirnya aku bisa menciptakan sebuah roti yang sangat amazing, yang nggak gluten, yang tepungnya beda. Jadi lebih pakai almond flour ya, atau apa sih, kacang almond, tepung kacang almond. Jadi dari kacang-kacangan intinya kayak gitu. Aku rasa banyak sekali ya cerita di luar sana yang mungkin lebih amazing dari ceritaku sekedar bikin roti. But this is my story. Nah, kebiasaan yang kedua itu adalah kita harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Apakah itu hal-hal yang bersifat consumer atau hanya untuk menyenangkan diri sendiri atau stop di diri kita gitu. Jadi kayak misalnya nonton TV itu kita mendapatkan apa ya, sebuah kenikmatan, sebuah experience, sebuah pengalaman. Tapi ya that's it. Terus misalnya kita membeli sesuatu lah, itu cuma stop di diri kita sendiri. Tapi beda lagi kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang memberikan kita kemungkinan untuk menghasilkan. Nah, itu beda lagi ya. Misalnya kita nonton TV-nya sesuatu yang memberikan kita lebih banyak lagi informasi tentang diri kita. Misalnya The World Inside You, atau cari tahu lebih banyak tentang bagaimana sih cara jantung kita bekerja, atau mungkin kayak apa sih industri makanan di dunia itu bagaimana. Jadi kita tahu makanan yang kita makan itu beneran makanan atau ada hal-hal lain di belakangnya dan lain sebagainya. Pokoknya pastikan apapun yang kamu konsumsi itu menguntungkan, baik itu mungkin leher ke atas atau mungkin bisa berupa investment, sesuatu yang berinvestasi ya. Measure your growth, atau kita harus mengukur perkembangan kita. Perkembangannya itu apa saja ya, semuanya dari diri kita sendiri, begitu juga dengan finansial kita. Nah, maksudnya di finansial kita itu apa ya? Misalnya, kalau misalnya aku seorang karyawan nih misalnya, ya sudah, aku mengkonsumsinya tadi ya, segala sesuatu yang bisa upgrade level kesadaranku atau upgrade informasi seputar skillku atau keahlianku atau apapun itu. Nah, dari sana kita ada memiliki kemungkinan untuk biar aku dapat gajinya lebih tinggi lagi, misalnya karena aku menguasai bidang ini, bidang itu, bidang ini, bidang itu. Atau bisa juga dengan cara bisnis. Nah, kalau misalnya di level bisnis itu kita upgrade informasi dulu, segala sesuatunya itu harus informasi dulu kan, knowledge dulu, baru dari sana kita bisa memiliki sebuah intuisi ya kan, untuk mengambil sebuah tindakan yang berhubungan dengan investment misalnya. Berisik banget ya. Nah, misalnya kita bisa mengambil sebuah tindakan yang berhubungan dengan investasi misalnya, atau bisa bekerja sama dengan bisnis ini, bisnis itu. Tanpa informasi, tanpa knowledge, kita tidak memiliki intuisi yang bagus. Kalau misalnya teman-teman nanya, Mbak Des, apa sih intuisi? Aku nggak ngerti loh intuisi. Intuisi itu kan sebenarnya digesting information, atau informasi yang sudah dicerna. Nah, pencernaannya itu kan lama ya, nggak cepet ya. Kayak misalnya kalau kita nonton sebuah YouTube video nih misalnya, akan memakan waktu beberapa lama sampai akhirnya kita ngerti, udah di-digest dan kita put into practice atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saat ini arah-arahnya kan ke cryptocurrency, jadi mungkin teman-teman mulailah banyak-banyak belajar ke arah sana lah, ke arah masa depan kita kan arahnya ke sana. Nah, misalnya buat teman-teman yang desainer baju atau segala sesuatu yang berhubungan dengan baju lah ya,
bisa mungkin mulai belajar seputar nanoteknologi. Kan lagi happening nih, untuk saat ini mungkin banyak digunakan ke arah yang tidak menguntungkan manusia, padahal sebenarnya nanoteknologi itu bagus, bisa digunakan ke arah yang lebih beneficial ya. Misalnya untuk fashion itu tadi, bisa membuat jadi baju di masa yang akan datang, di masa depan, itu adalah menggunakan nanoteknologi. Jadi dia berupa selembar kain yang dia bisa berubah sesuai dengan keinginan kita. Yang berikutnya itu adalah mindfulness practice. Mindfulness practice itu kan segala sesuatunya itu dipikirkan dengan baik-baik, dipertimbangkan dengan baik-baik. Misalnya apa yang kita makan, kita tahu nggak itu dagingnya bagaimana prosesnya sampai berada di piring kita, atau nasinya prosesnya bagaimana, itu beneran nasi atau plastik. Kan belakangan ada ya yang ceritanya itu kalau ternyata berasnya itu terbuat dari plastik kan. Intinya segala sesuatunya itu ujung-ujungnya biar gimana caranya kita itu bisa menikmati wealth kita atau kekayaan kita dengan cara sehat, karena health itu is the new wealth kan. Kesehatan itu adalah kekayaan yang sebenarnya. Jadi percuma kalau kita punya uang bermiliar-miliar tapi kitanya sakit, kita juga tidak bisa menikmati. Yang berikutnya kita cari role model atau mentor. Jadi cari di luar sana seseorang yang bisa kita contoh atau kita jadikan role model kita. Syukur-syukur dia bisa mentorin. Nah, banyak orang yang minta aku untuk mentorin mereka atau berpikir bahwa aku itu adalah mentor. Aku bukan mentor, guys. Aku tidak bisa memberikan waktuku untuk membantu kalian dalam journey kalian karena aku sibuk banget. Bikin video pun aku sebenarnya setiap bulannya itu aku dedikasikan 2 hari aja untuk bikin YouTube video. Selebihnya aku sibuk ke hal yang lain. Jadi mohon maaf aku nggak bisa mentorin teman-teman semua, tapi aku hanya bisa membantu melalui video. Nah, yang terakhir itu adalah find support group. Nah, support group di luar sana itu juga banyak sekali. Kebetulan aku ada grup yang kita bisa sharing di sana, support group. Cuma kembali lagi, aku tidak terlalu sering berada di grup tersebut karena aku sibuk sekali. So anyway guys, aku harap videonya cukup membantu, dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.